Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, Anak Allah, Maha Pengasih di kayu salib. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus kita bebas dari murka Allah, dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 76 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 412 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 411 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus,
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 82 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini, yang tertulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai ayat 17. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 622 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 81 ayat 1 sampai 2. Kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan beri Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita pada hari ini karena kita masih berkesempatan untuk mengingat, merenungkan, dan merefleksikan kembali hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini dan percaya adalah untuk keselamatan kita. Yesus anak Allah yang diutus oleh Bapanya ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia, sangat tahu betul, menyadari betul akan apa yang akan dia terima, akan apa yang dia alami, dan akan apa yang dia derita. Bahkan dia pernah bermohon kepada Bapanya ketika dia berdoa di Taman Getsemane, ya Aba, kalau boleh, jauhkanlah kiranya daripadaku cawan ini. Namun bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Ini sungguh menunjukkan bahwa Yesus sendiri menyadari betul, tahu betul apa yang akan dia alami. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa dia seperti merasakan akan mati rasanya, mengingat, mengetahui apa yang akan dia terima. Maka ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia berpeluh, bahkan peluhnya adalah darah. Sebuah perasaan, pengalaman yang sangat luar biasa, mengerikan dan menakutkan. Sampai-sampai keringatnya adalah darah. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang diterima oleh Yesus di kayu salib itu. Di kayu salib itu ia mengemban dosa seluruh dunia, ditimpakan kepadanya. Maka bolehkah kita bayangkan jika dosa seluruh dunia ini ditimpakan kepada hanya satu orang? Sungguh itu adalah berat dan menyakitkan. Dan itu yang diderita oleh Tuhan Yesus. Kegelapan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Dan itu membuat di sekelilingnya menjadi gelap pada jam 12 siang, yang seharusnya pada jam-jam itu adalah cuaca yang sangat cerah, bahkan sangat terik,
Tetapi karena dosa manusia tertumpu di titik itu, pada saat itu, di sekitar salib itu menjadi gelap gulita jam 12 sampai jam 3 siang. Kemudian dari kayu salib itu Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan Yesus sebagai kealahannya. Yesus melakukan tugas itu adalah dalam kemanusiaannya yang sempurna. Maka wajarlah kalau Yesus sangat menderita dan berseru kepada Allah Bapa di sorga. Dia sebagai manusia yang sempurna, manusia seutuhnya berseru kepada Bapa. Namun itu dianggap olok-olok oleh para penjaga di situ. Dan seseorang mencelupkan sebuah alat untuk memberikan rasa penenang, bunga karang, mencelupkan ke anggur asam yang dia maksudkan untuk mengurangi penderitaan Yesus. Namun Yesus menolaknya. Sekali lagi, Yesus tidak mau melakukan tugas itu di bawah pengaruh apapun. Yesus mau melakukannya dengan kemanusiaan yang sempurna, menderita bagaimana sakitnya, dicerca, dilukai, dicambuk. Yesus menerimanya dengan keadaan kemanusiaannya yang sempurna. Bahkan ketika tangannya dan kakinya dipaku, ia merasakannya sebagai manusia yang sempurna. Yesus tidak mau menerima derita itu di bawah pengaruh apapun. Lalu pada berikutnya diberitakan, ia menyerahkan nyawanya. Dan itu yang menjadi topik ibadah kita pada hari ini. Hatabatak tosma hosana. Ia menyerahkan nyawanya. Bukan dunia atau apapun yang mengambil nyawanya, tetapi ia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai pemilik daripada nyawanya sendiri. Ia menyerahkan menjadi tebusan kita. Nyawanya sendiri dia serahkan menjadi tebusan kita atas dosa-dosa kita. Dan pada saat itu terkoyaklah tabir dari atas ke bawah yang ada di bait suci untuk membuka jalan, membuka persekutuan, membuka hubungan yang baik kembali antara kita dengan Allah. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Sekalipun karena selama ini dosa memisahkan kita dari Allah. Dengan kematian Yesus, semua tabir itu ditiadakan, dihapuskan. Maka kita dapat merasakan persekutuan yang intim, persekutuan yang akrab dengan Allah Sang Bapa kita. Melihat kejadian itu, kepala pasukan penjaga itu dan orang-orang di sekitarnya menyaksikan dia sungguh adalah anak Allah. Kepala penjaga itu menjadi seorang saksi yang dengan mata kepalanya sendiri melihat semua peristiwa itu. Pada akhirnya bersaksi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mengingatnya kembali, merenungkannya kembali, dan merefleksikan peristiwa itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pesan pertama adalah ini peringatan menjadi sukacita bagi kita. Ini bukan soal bagaimana kita kembali menangis. Kalau menangiskan dosa-dosa kita, biarlah itu terjadi. Tapi sungguh hari ini, peringatan ini adalah pesta sukacita bagi kita. Apakah yang membuat kita bersukacita? Pertama, karena dosa kita sudah diampuni. Berikutnya adalah karena hutang kita sudah lunas. Sebab upah dosa ialah maut. Sesungguhnya karena kita melakukan dosa, karena seluruh dunia ini berdosa, sesungguhnya dunia ini berhutang nyawa.
menerima kematian yang selama-lamanya. Tetapi hari ini dinyatakan kembali hutang itu selesai. Hutang itu lunas. Sudah selesai, kata Yesus dari kayu salib. Nunga marujung. Tetelestai. Lunas. Hutang kita lunas. Kematian kita lunas. Dibayar oleh Yesus dari kayu salib. Tidak ada lagi hutang kita. Maka saya mengajak kita semuanya bersukacitalah. Tampillah sebagai orang-orang yang sudah tidak punya hutang. Hadirkanlah diri sebagai orang-orang yang bersukacita karena hutang-hutangmu sebesar apapun dianggap selesai. Siapakah orang yang jika hutangnya dianggap lunas tidak bersukacita? Dan itulah yang terjadi pada kita hari ini. Tuhan menyatakan hutangmu, hutangmu, hutangmu. Hutang kita semuanya lunas. Selesai. Lese. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Karena kita tidak punya hutang lagi. Maka sekembalinya kita dari sini, mari pulang dengan sukacita. Bersukacita, bergembira. Sebagai orang-orang yang tidak berhutang. Sebagai orang-orang yang sudah merdeka dan bebas. Karena sesungguhnya hutang kita dianggap selesai. Hutang yang membuat kita seharusnya menuju maut. Hari ini Tuhan nyatakan kembali selesai. Yang kedua, yang menjadi sukacita kita adalah karena Tuhan sudah membuka tabir yang memisahkan kita dari Dia karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mengoyakkan itu semuanya. Maka persekutuan yang akrab, yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan dibuka kembali. Betapa bersukacitanya kita kalau kita diperkenankan kembali bersekutu dengan Allah tanpa tabir, tanpa batas apapun. Setiap saat, kapan saja kita boleh berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Maka ini juga sekaligus mengajak kita agar kita semuanya boleh membuka tabir yang memisahkan antara kita dengan orang lain. Dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita. Barangkali ada tabir-tabir yang memisahkan kita. Firman Tuhan ini juga mengajak kita sekarang, bukalah semua tabir. Koyakkanlah semua tabir yang memisahkan antara kita dengan orang lain dengan alasan apapun. Sebab Tuhan sudah membuka tabir itu. Kita bebas bersekutu, berkomunikasi dengan Allah. Maka seharusnya lah kita juga membuka tabir-tabir yang memisahkan kita dengan siapapun di antara kita. Bersedia mengampuni, bersedia melupakan semua kesalahan dan dosa saudara-saudara kita yang membuat kita terpisah, yang membuat kita terkotak-kotak dengan yang lain. Hari ini Tuhan mau kita melepaskan, mengoyak semua tabir-tabir pemisah di antara kita. Dan yang terakhir adalah kita dipanggil menjadi saksi-saksi tentang Yesus Kristus adalah sesungguhnya anak Allah. Ini tugas misi kita semuanya. Kita dipanggil, setiap orang percaya terpanggil menjadi saksi Kristus. Dan menyatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita tampil di mimbar-mimbar kita sendiri. Mimbar kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Maka biarlah bicara kita, cara berpikir kita, cara kerja kita, cara berkomunikasi kita adalah sebagai sebuah kesaksian tentang Yesus Kristus. Biarlah setiap kehidupan kita tercermin bahwa Yesus yang sudah bangkit, mati dan bangkit itu berdiam dalam diri kita. Sehingga kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Apakah di rumah, di sekolah, di kantor, di ladang, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali, dan penjaga itu bersaksi, sungguh ini adalah anak Allah. Apakah kita tidak lebih dari penjaga itu yang boleh menyaksikan bahwa sungguh dia adalah anak Allah? Saksikanlah Kristus dalam hidup kita sehari. Tampilkan diri sebagai saksi-saksi Kristus yang sudah diselamatkan,
yang sudah ditebus, yang hutang-hutangnya sudah selesai, maka dunia akan mengenal dan menyembah Kristus dalam hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membayar hutang-hutang kami, hutang dosa dan maut. Biarlah hari ini kami bersuka cita, dan kami tampil sebagai orang-orang yang sudah merdeka, yang hutang-hutangnya telah selesai. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diampuni, biarlah kami membuka semua tabir yang memisahkan antara kami dengan siapapun di sekitar kami. Bersedia saling mengampuni, memaafkan, dan melupakan semua kesalahan-kesalahan. Sebaliknya, terbangunlah sebuah persekutuan, persaudaraan di antara kami. Sebab kami adalah semua orang yang telah Engkau tebus dari segala keberdosaan kami. Dan biarlah kami tampil sebagai saksi-saksi Kristus. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, apapun yang kami ucapkan, biarlah itu menjadi sebuah kesaksian bahwa Engkau sungguh adalah anak Allah. Mampukanlah kami semua, seluruh jemaat-Mu, bersuka cita, membangun persekutuan, dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86, dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya,
Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, dan disesah hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan, dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami. Ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.